Sekarang kita mau review salah satu film thriller science fiction terbaru di Netflix ya. Ya, The Call. The Call ya, telepon itu. Atau panggilan. Soo-yoon ya namanya, diperankan oleh Park Shin-hye, dan dia ini jadi seorang anak yang sedang nunggu ibunya gitu ya, yang lagi sakit di kampung halaman ya. Sampai akhirnya dia menemukan telepon lama ya, telepon tua, dan teleponnya berbunyi. Dan siapakah yang mengangkat telepon itu? Ternyata adalah orang lain dari 20 tahun yang lalu. Tapi film ini juga ngingetin aku sama film Hollywood yang punya konsep sama, judulnya Frekuensi. Komunikasi antara ayah dan anak tapi lewat radio, bukan lewat telepon gitu. Jadi lewat radio yang gini, halo halo Roger Roger kayak gitu. Ya lumayan simpel sebenarnya. Lu cuman lewat suara lah ya. Iya, lah gampang kan ngomongin ya. Nggak perlu harus nunggu ini, nggak harus ke suatu tempat, nggak harus bawa sesuatu yang heboh. Telepon aja gitu. Yang penting kabelnya jangan diputus. Iya, yang penting nyambung aja. Kebanyakan emang di rumah ya, karena kan kejadiannya teleponnya itu juga di rumah gitu. Dan ada beberapa kali ganti set rumah ya. Iya benar, kan itu rumahnya si Soo-yoon gitu. Iya. Terus nanti ada 20 tahun yang lalu rumahnya kayak gimana gitu ya. Si Yongsuk itu tinggal sama ibu angkat atau ibu tiri lah ya, bukan Iya. kandung. Gitu. Jadi tuh kita dari awal tuh dibikin kalau ibunya itu jahat. Tau-taunya gimana gitu, ternyata ada kejutan. Benar. Terus ntar ada lagi tiba-tiba yang matiin gas siapa gitu. Jadi kayak gitu-gitu loh, yang tiba-tiba ada ternyata ini. Sampai endingnya juga ada kan kejutan sebenarnya. Jadi ini kayak pengen ngasih twist yang terus-terusan gitu ya. Berlapis-lapis dari awal, tengah, akhir gitu ya, kayak ada semua gitu ya. Namanya juga time travel, selalu menyimpan kejutan gitu ya. Banyak pro kontra kali ya, apalagi kalau kalian suka nonton film yang ada time travel gitu ya. Biasanya kalau ada orang mengubah masa depan gitu ya, masa lalunya itu tetap ada tapi udah beda timeline gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak apa namanya, kayak lu nonton Avengers Endgame aja, gimana gitu. Si Iron Man dan kawan-kawan berusaha ngambil, apa namanya, batu ali itu kan. Mereka batu alinya Thanos gitu kan. Mereka kan minjemin batu itu kan dari masa lalu gitu. Terus dijelasin kan sama adalah gurunya si Doctor Strange gitu ya. Masa lalu kita mah akan tetap begini cuy gitu. Lu yang berubah gitu kan. Jadi makanya lu balikin batu itu biar masa lalu gua jadi bener lagi gitu kan. Nah kalau di sini itu aturan-aturan itunya agak rancu sih aku gitu. Ngerti sih di awal pakai grandfather paradox ya. Grandfather paradox itu kalau ini paradox, kalau misalkan lu ke masa lalu terus bunuh kakek lu, berarti kakek lu nggak ada dan lu siapa? Iya itu. Gitu. Itu kan pertanyaannya kan. Nah ini modelnya kayak gitulah. Dia pakai grandfather paradox gitu kan. Dia nelfon terus tolong selamatin bapak gua gitu kan. Terus si Yongsuk nyelamatin bapaknya si Soo-yoon gitu kan, sampai akhirnya bapaknya hidup lagi, jebret gitu. Tapi sebenarnya kalau bapaknya hidup lagi, apa yang terjadi di masa lalu gitu? Pertanyaannya kenapa si Soo-yoon ini hidupnya seperti masih sama aja begitu sih sebenarnya. Bedanya dia lebih happy aja di situ. Benar. Jadi kayak aku juga bingung sih ngomongin konsep time travelnya itu. Tapi ya udahlah ya, mungkin karena ini film gitu ya, jadi dibikin simple aja gitu. Iya itu juga sih maksudnya. Kenapa cuman karakter utamanya aja yang berubah gitu loh. Benar. Dengan berbagai macam alternatif hidupnya dia gitu. Benar. Kenapa yang lainnya kayak nggak ada pengaruhnya? Kan aneh ya. Iya. Jadi jalan hidupnya Yongsuk di tahun 99 itu kayak tetap linear aja gitu. Iya. Walaupun berusaha diubah kan sama si Soo-yoon dari masa depan karena dia diancam ya. Bilang gua ketahuannya gimana dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi itu kan kayak dia mengekstrak informasi dari Soo-yoon yang sebenarnya masa depannya udah berubah gitu. Iya. Harusnya informasi si Yongsuk di masa lalu juga berubah di masa depannya Soo-yoon ya. Ngerti nggak? Jadi jangan bingung maksudnya tuh. Jadi kalau si Yongsuk masih nelfon Soo-yoon yang masa depannya udah berubah, ya otomatis di masa depannya si Soo-yoon, masa lalunya Yongsuk tuh beda, bukan yang eksak saat ini gitu. Tapi di sini tuh kayak dibikin sama aja gitu. Itu mungkin nggak mau bikin ribet aja. Iya, sebenarnya kayaknya intinya nggak mau bikin ribet gitu. Padahal kan wah gila. Apa namanya, butterfly effect itu kan kayak lu cuman nginjak kupu-kupu doang kan, ini ada istilahnya kan, ada rumusnya juga kan. Lu nginjek kupu-kupu doang gitu, itu tuh bisa beda itu dunia gitu kan. Walaupun ada bagian yang kataku ya tadi terlalu digampangkan. Misalkan gimana caranya si Soo-yoon buat ngalahin si Yongsuk gitu ya, dia langsung nyari gitu.
Iya. di Google. Kejadian apa di tanggal 31 Desember tahun 99. Oh, ada yang meledak. Oh, ada yang meledak dan itu deket rumahnya bangsat ya. Kalau misalnya baca review-review gitu ya, Mm-mm. orang yang suka itu suka banget sampai ngasih nilai tinggi karena mungkin itu mikirnya ya simpel aja, gampang deh. Tapi kalau yang beneran mikirin time travel tuh pasti ngasih nilai tuh busuk gitu. Menarik emang sih kalau ngelihat gimana dia kucing-kucingannya gitu ya. Apalagi ngelihat si Young Suk sebenarnya yang jadi poin plusnya dia oke banget ya meranin jadi karakter yang sinting. Ya, mukanya itu loh. Iya, mukanya itu bagus ya. Maksudnya anjir ini kelihatan ya orang nggak beres gitu ya. Kelihatan banget. Dan detail kayak di masa depan itu aku sebenarnya kurang srek tuh, harusnya si Young Suknya dibuat emang lebih tua aja sih, aging aja sih ya. Soalnya perbedaannya tuh kayak 20 tahun gitu loh. Bener. Jadi kayak nggak ada berubah, cuma dibikin agak dekil aja. Benar, salah sih. Kurang ini. Kalau nge-hire casting timnya Dark, wah pasti dapet tuh orang yang sama. Tapi yang cuman beda gitu doang. Yang jadi Suyun itu yang kecil sama yang remaja gede agak mirip ya? Iya, agak mirip ya. Agak mirip loh sebenarnya. Efek rambutnya juga sih kayak yang awal-awal kan yang anak kecilnya gitu tuh, rambut pendek gitu. Pendek gitu ya. Terus kan yang remajanya juga model-modelnya kayak gitu gitu ya. Young Suknya itu sayang, harusnya di masa depan dia lebih gimana gitu ya. Ini kayak sama aja, cuma dibikin dekil gitu. Seumur hidupnya ngebunuh gitu. Iya, orang banyak freezer. Iya ya, gila ya. Kan nggak tahu kalau seberapa efeknya tuh mereka minta tolong gitu. Ternyata pas bapaknya diselamatin itu langsung berubah kan, gitu. Iya. Nah itu lumayan memorable sih buat aku karena tiba-tiba langsung berubah gitu setnya. Terus rambutnya, bajunya semua berubah gitu, jadi kayak Iya. bagus gitu. Ada visual treatmentnya yang bagus ya pas situ. Jadi kayak pecah-pecah hasil serpihan gitu ya. Terbang. Pas Young Suk lagi kesel banget sama Suyun, dia bingung kan gimana caranya, tiba-tiba dong bapaknya datang. Iya. Bapaknya Suyun datang sama Suyun waktu kecil. Astaga, itu kayak shit, man. Sangat kebetulan sekali ya Bang Casey. Walaupun ya balik lagi ya, di situ dia ngebunuh bapaknya Suyun lagi ya, yang sebenarnya kalau kamu ngomongin rumus time travel, dia ngebunuh bapaknya Suyun yang di situ. Kan bapaknya Suyun yang di masa depan mah harusnya beda timeline. Tapi ya tetap aja di sini mah ya, bapaknya udah ada hilang lagi. Iya, udah hilang. Jadi nyetir lagi. Itu juga jadi pertanyaan di endingnya ya, yang sebenarnya mungkin banyak orang bertanya-tanya. Jadi sebenarnya si Suyun ini berhasil menyelamatkan ibunya atau tidak gitu ya. Pilihan amannya sih sebenarnya ya ibunya tetap dibunuh sama si Young Suk sih. Jadi Young Suk jatuh dari balkon itu tuh yang nggak mati, masih bisa hidup. Terus ya udah ngejar ibunya. Die deh gitu. Kalau ngomongin dia ternyata cuman berhalusinasi, ya bisa boleh lah. Tadinya juga aku sempat mikir gitu sih. Apa sebenarnya mati ibunya, terus dia kayak ya udahlah nerima aja gitu ya. Terus berhalusinasi ibunya ada. Sejauh ini emang film time travel nggak ada yang begitu benar-benar eksak gitu ya. Walaupun ada yang oke banget kayak Dark gitu, itu pun dia pakai banyak rumus gitu. Jadi maksudnya nggak cuma pakai grandfather paradox doang gitu. Jadi banyak paradoks yang dipakai. Tapi ya make sense aja gitu karena ceritanya panjang kan dan berlayer-layer. Kalau ini ya udahlah 1,5 jam. Nggak 1,5 jam, hampir 2 jam malah ya. Kalau mau dikasih skor berapa nih untuk The Call? Aku kasih 7 strawberry per 10. 7 strawberry ya, paman strawberry yang malang. Iya, kasihan Iya, dengan rambut cangcuter ya. Oh iya. Aku juga sama, 7 aja lah ya. Untuk sebuah film time travel mungkin belum begitu mind blowing banget ya konsepnya. Ini terlalu disimplify banget buat aku, apalagi yang sering nonton film time travel gitu. Tapi ya untuk hiburan boleh lah maksudnya. Dan aktor-aktornya juga oke lah gitu, maksudnya semuanya meyakinkan gitu ya, walaupun emang nggak banyak banget gitu aktornya. Kalau kalian udah nonton The Call, gimana menurut kalian? Silakan komen. Dan apakah konsep time travelnya make sense buat kalian ya? Kalau menurut kalian ini masuk akal kok karena gini-gini, sebutin ya. Kenapa seperti itu? Dan endingnya juga sebutin. Menurut kalian endingnya gimana tuh sebenarnya ya? Jadi jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan follow IG-nya Cinecrip ya. Yes. Dan seperti biasa beli kaosnya juga ada di deskripsi video ini. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.